Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Namaku Indah. Aku seakan tak bisa mengampuni diriku sendiri. Aku tega berbuat sekeji itu kepada orang tua yang setengah mati berjuang demi kehidupanku. Berjuang agar hidupku bisa selayak anak lain. Tapi apa yang aku berikan kepada ayah? Bentakan, cemoohan, kedurhakaan. Ayah, apakah di sana ayah bisa mendengarku? Apakah ayah bisa memaafkanku? Ayah adalah seorang penjual air bersih yang diambilnya dari gunung. Aku tahu penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Aku selalu marah kepada ayah yang tidak pernah mampu memberiku uang saku, membayar tagihan sekolah, ataupun yang lainnya. Tapi ayah tak pernah sedikit pun marah atau bahkan memukulku. Ayah hanya bisa terdiam dan selalu mengatakan, "Maaf nak, esok akan bapak carikan lebih banyak." Apalagi ibuku sudah meninggal sejak aku berumur 5 tahun. Ayah menanggung bebannya sendiri dengan perih hatinya karena perkataanku setiap hari. Kini memang ayah sudah rentah. Aku sama sekali tak pernah membantu ayah dalam bekerja. Aku hanya bisa meminta dan menuntut banyak kepada ayah. "Yah, aku ingin tas baru. Tasku sudah rusak." "Sabarlah nak, bapak semakin hari semakin tua. Bapak tak bisa memberimu banyak." "Sudah pasti ayah bilang begitu. Seharusnya aku tidak pernah minta kepada ayah. Aku benci," kataku sambil pergi ke kamar dan mengunci pintu. Aku menangis. Dan ayah tak tega mendengarku. Ayah menjual sepatu satu-satunya yang ia gunakan untuk menaiki gunung, hanya untuk membelikanku tas baru. Kadang hatiku terluluh melihat ayah, tapi perasaan kesalku juga tak kalah besar. Kadang aku merasa malu memiliki ayah seperti ayahku. Tapi jujur saja, aku sangat menyayangi dan mengagumi sosok ayah seperti itu. Hari Lebaran pun tiba. Aku tak bisa merayakannya seperti anak-anak lain. Tidak ada baju baru, ketupat, maupun opor ayam. Yang ada hanyalah stoples kue dari ayah di meja tamu. "Kapan ayah bisa membelikanku ketupat? Aku malu kalau begini terus. Teman-temanku selalu mengejekku." Ayah hanya diam. Dan meneteslah air mata mulianya. Aku semakin kesal kepada ayah. Saat ayah bilang, ia terkena penyakit paru-paru. Ayah masuk rumah sakit. Dan aku yang mencari uang. "Aku benci ayah, aku benci!" gerutuku setiap aku berjualan air bersih dari gunung. Pernah aku hampir terjatuh dari kaki gunung karena tak berhati-hati. Terlintaslah pikiran mengenai perjuangan ayah tua dan renta. Ayah pasti sudah sering terjatuh di sini. Perjalanan ke gunung untuk mencari air sangatlah berbahaya. Ayah seperti selalu mencoba menyerahkan nyawanya setiap ia bekerja. Aku pun pergi menjenguk ayah. Aku ingin meminta maaf kepada ayah atas tingkah lakuku selama ini. Tapi sudah terlambat. Ayah sudah menghembuskan nafas terakhirnya 10 menit yang lalu. Aku hanya bisa menangisi kepergian ayah. "Ayah, jangan tinggalkan aku ya. Aku minta maaf ayah. Maafkan aku. Ayah, maafkan aku ya." Semenjak itu, aku hidup sendirian dan berjuang untuk hidupku sendiri. Hingga pada suatu hari, aku tersandung kayu dan terjatuh ke jurang saat mencari air. Nyawaku hilang bersamaan dengan dosa besarku, dan aku pergi menyusul ayah. "Ayah, apakah ayah mau menganggapku sebagai putrimu lagi atas dosaku?"